Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Afifatur Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 1915276. Saya adalah mahasiswi semester 6 Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen konseling rehabilitasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konseling rehabilitas yang diampu oleh Ibu Raudhoh. Menurut Maki dan Rigar, konseling rehabilitasi adalah proses konseling untuk membantu individu penyandang ketunaan dalam beradaptasi dengan lingkungan dan membantu lingkungan dalam mengakomodasi kebutuhan individu tersebut agar dapat mencapai kebutuhan personal, vokasional, dan kehidupan yang mandiri, serta mampu berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, konseling rehabilitasi dapat disimpulkan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji cara-cara membantu penyandang cacat mencapai tujuan personal, sosial, psikologis, dan vokasionalnya. Konseling rehabilitasi awalnya diistilahkan dengan agent atau caseworker yang pada mulanya dipekerjakan untuk menyediakan layanan rehabilitasi vokasional membentuk dasar untuk profesi yang kini disebut konseling rehabilitasi. Pada awal tahun 1927, HB Cumming dari layanan vokasional Dewan Federal untuk Pendidikan Vokasional memperhatikan adanya gerakan yang mengarah pada spesialisasi dan keprofesionalan dalam bidang kerja rehabilitasi. Undang-Undang Rehabilitasi Vokasional Federal pertama dikeluarkan pada tahun 1920. Sepanjang tahun 1960-an, konselor rehabilitasi utamanya bekerja dalam program RV Federal Negara Bagian, program veteran, fasilitas rehabilitasi, dan rumah sakit rehabilitasi. Namun kemudian tempat kerja konselor rehabilitasi meluas pesat dengan munculnya program pendidikan pralayanan dan kini mencakup sederetan tempat dan penekanan pemberian layanan yang beragam termasuk sektor swasta, kelompok berbeda budaya, sekolah siswa, individu-individu yang lebih tua, dan keluarga. Dan juga jenis ketidakmampuan tambahan telah diberi penekanan pada tahun-tahun terakhir, termasuk penyakit mental, cedera otak, ketidakmampuan yang menyertai dan didiagnosa ganda, dan penyakit AIDS. Tercatat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 mengenai penyandang cacat. Tujuan rehabilitasi ialah untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, serta pengalaman. Tujuan umumnya adalah membantu individu mencapai jiwa mandiri yang maksimal baik secara fisik, mental, sosial bermasyarakat, bimbingan kejuruan atau vokasional, maupun ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Self-realization, human relationship, economic efficiency, dan civic responsibility merupakan 4 aspek tujuan rehabilitasi. Proses konseling melibatkan komunikasi, penetapan tujuan, dan pertumbuhan atau perubahan yang bermanfaat melalui advokasi diri, intervensi psikologis, kejuruan, sosial, dan perilaku. Ruang lingkup teknik dan modalitas khusus yang digunakan dalam proses konseling rehabilitasi dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada asesmen dan penilaian, diagnosis dan perencanaan pengobatan, perencanaan karir atau kejuruan, intervensi pengobatan konseling individu dan kelompok, manajemen kasus, rujukan dan koordinasi layanan, evaluasi dan penelitian program, campur tangan untuk menghilangkan hambatan lingkungan, pekerjaan, dan sikap, layanan konsultasi, analisis pekerjaan, pengembangan pekerjaan, dan layanan penempatan termasuk asisten dengan akomodasi yang wajar. Kemudian yang terakhir, penyediaan konsultasi dan akses ke teknologi rehabilitasi. Konselor rehabilitasi akan bekerja keras untuk menghadapi tantangan menghapuskan sikap, termasuk stereotip dan diskriminasi melalui individu dengan ketidakmampuan
dan untuk meningkatkan kesiapan dan sensitivitas mereka sendiri pada beberapa individu. The International Rehabilitation Counseling Consortium mendefinisikan konseling rehabilitasi sebagai berikut. Konselor rehabilitasi adalah suatu profesi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap khusus yang diperlukan untuk bekerja sama atau berkolaborasi dalam suatu hubungan profesional dengan orang-orang yang menyandang kecacatan untuk mencapai tujuan personal, sosial, psikologis, dan vokasional. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.